Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustin dengan NIM 2019 008322 dari kelas 6A 9 Manajemen akan memaparkan materi mengenai strategi pemasaran digital yang tepat untuk memenangkan pasar. Langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai teknologi digital gadget daya saing untuk peningkatan kualitas produk, di mana pemasaran digital di tengah dunia yang modern, termasuk pemasaran, sudah tidak terelakkan lagi khususnya buat IKM. Menurut IDR, 72% total populasi telah menggunakan internet dan lebih dari 8 jam per hari. Banyaknya pengguna internet merupakan sebuah peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kelebihannya adalah lebih murah, tidak banyak biaya, mudah menjangkau lebih luas konsumen, efektif, dan spesifik konsumen mudah dipantau, cocok untuk UMKM. Dengan demikian, diharapkan para IKM bisa naik kelas. Oleh karena itu, tujuannya agar dapat membantu pelaku usaha. Diperlukan produk sesuai selera pasar serta memiliki nilai keunikan dibanding produk dari pesaing. Perlu menyusun target konsumen secara spesifik agar tepat sasaran. Diferensiasi dengan menonjolkan hal yang spesial, terutama produk, layanan, distribusi, dan lain-lainnya. IKM dapat lebih mudah memahami pemasaran digital, strategi pemasaran yang cocok sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih spesifik dan memperluas jaringan pasar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran digital untuk memenangkan pasar. Ada beberapa pertanyaan yang harus diperhatikan dalam melakukan strategi pemasaran digital untuk memenangkan sebuah pasar. Yang pertama yaitu mengapa orang membeli produk kita. Ketika konsumen itu ada sebuah tugas, masalah yang coba diselesaikan dan kebutuhan yang coba dipenuhi perlu diselesaikan, dan konsumen butuh produk atau layanan terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kebutuhan dari konsumen ada lebih dari satu yang menawarkan produk pesaing. Kemudian bagaimana agar konsumen membeli produk di tempat kita? Hal yang harus dilakukan yaitu produk kita harus mempunyai value atau nilai terlebih dahulu. Value merupakan perbandingan dari manfaat dan biaya. Manfaat harus lebih besar dari biaya. Kemudian, kapan dan bagaimana mereka akan membeli produk kita? Proses keputusan pembelian dilakukan ketika pembeli tidak tahu atau mengenal, bahkan tertarik ingin mencoba membeli, kemudian merasa puas, terus membeli dan mempromosikan produk kita. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan iklan atau promosi khusus. Yang selanjutnya yaitu peran dari digital. Situasi sosial kini menjadi fasilitator dalam komunikasi antar penjual dan pembeli dalam kondisi time, dua arah, interaktif, dan percakapan. Social buying adalah perilaku pelanggan yang telah menggunakan media sosial untuk menemukan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian social selling merupakan teknik penjualan yang menggunakan media sosial, digunakan secara langsung untuk mengelola konsumen. Sosial sering tidak sama dengan sosial media marketing. Social selling tidak hanya memberikan akses kepada pelanggan untuk mengenal produk. Pembahasan yang selanjutnya mengenai manfaat pemasaran digital untuk usaha. Seorang pengusaha harus memiliki sosial media yang digunakan untuk mempublikasikan informasi mengenai usaha. Rajin posting dan berjadwal. Jangan selalu hard selling dikombinasikan dengan soft selling. Harus fast respon terhadap chat atau pelayanan. Memiliki landing page yang aktif, kemudian mempunyai admin khusus dan foto-foto yang bagus. Jangan campur adukkan antara sosial media pribadi dengan sosial media bisnis ya teman-teman. Dan jangan memanfaatkan fitur statistik dalam media sosial. Kemudian lupa melakukan binding, tidak mengecek HP sekalian, dan bahkan lupa mencarger HP teman-teman. Kemudian tidak investasi modal seperti wifi atau modem. Algoritma selalu berubah, jadi rajin-rajinlah update ke Instagram atau toko-toko yang suka membahas tentang algoritma. Manfaat yang pertama yaitu peka digital. Di sini mempunyai fungsional atau fungsi dasarnya
yaitu ada satu sosial dan kemudian emosional. Yang pertama sosial merupakan produk yang dibeli karena terlihat keren, kemudian secara emosional yaitu produk yang dibeli karena ikatan. Kemudian ada funneling. Di sini tidak tahu atau mengenal, tertarik, bahkan ingin mencoba membeli produk dan merasa puas akhirnya membeli dan mempromosikannya dan perkuat engagement. Pembahasan yang selanjutnya mengenai bisnis Woofiland bertujuan agar setiap barang yang kita miliki mempunyai cerita masing-masing tentang proses mendapatkannya, diide dari kebutuhan mainan edukasi anak, berusaha mempermudah orang tua untuk menyiapkan kegiatan bersama anak, tidak perlu repot berbikinan, memfasilitasi mainan yang instan bagi anak-anak. Akhirnya Woofiland bisa memproduksi mainan secara handmade menjadi small business dengan 100 full team, 100 lebih freelance dan program pemberdayaan. Kemudian awal mula Woofiland ini dimulai dari sebuah kampung kecil di tengah kota Malang. Kota pertama Woofiland kecil sekali di atas rumah orang dan harus mendorong paketan setiap sore. Tautan ratusan produk di marketplace. Biasanya Woofiland disebar antara lain di Shopee Mall, Tokopedia, Blibli, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lainnya. 3 hari yang lalu Woofiland launching tempat mainan baru di Malang. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu sebelum memulai usaha kita harus tahu apa. Yang pertama, kita harus mengetahui masalah dan kebutuhan customer, di mana temukan poin-poin mereka lalu berikan solusinya. Masalah, kebutuhan, dan keinginan caranya bisa dengan bertanya langsung kepada calon konsumen atau dengan melakukan serangkaian tes produk dan jangan berasumsi. Kemudian yang kedua yaitu mengolah dan menganalisa data dengan cara dikumpulkan jadi satu agar bisa tahu kemudian kota mana yang paling banyak diadopsi mainan, berapa jumlah pembeli, dan kira-kira orang seperti apa yang tinggal di daerah tempat kita promosi tersebut. Yang ketiga yaitu mengelola dan menganalisa data dari pengikut kita dan ke followers kompetitor. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana kita ingin dilihat oleh pasar, kesan orang membeli produk yang ingin dibangun. Zaman sekarang tidak peduli di mana saja lokasinya bisa terhubung atau sama lain dengan ketentuan teknologi, sehingga sangat memudahkan untuk melakukan pemasaran produk dan menjangkau customer dimanapun. Banyak sekali pilihan sosial media. Kemudian lakukan endorse atau list banyak mungkin orang yang masuk segmen pasar kita. Micro influence di bawah 10.000, mereka lebih totalitas jika membuat konten. Di TikTok endorse juga bisa dilakukan sambil diafiliasikan. Kemudian sentuhan personal, di mana usahakan agar orang-orang benar suka produk kita sampai merasa dekat, sering berkomen-komen secara personal, jadi hubungannya bisa lebih intimate, tidak sekedar penjual dan pembeli saja. Yang terakhir yaitu temukan segmen pasarmu dan ketahui apa yang mereka suka sehingga mempermudah proses pembuatan rencana marketing. Manfaatkan sosial media sebaik-baiknya, banyak fitur baru yang harus terus-menerus muncul, jangan mau ketinggalan update-annya dan selalu cobain semua fitur tersebut agar tahu benefitnya. Jangan capek buat reel, error beragam dan cara pelajari, coba mengevaluasi agar bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.